Dengan adanya kolaborasi atau perhatian dari pemerintah daerah masing-masing itu memberikan motivasi. Kejaksaan Agung Republik Indonesia memiliki program yang bisa membantu pengembangan olahraga disabilitas di seluruh Indonesia. Program digitalisasi melalui aplikasi Jaga Inklusi, Jagain, membuat monitoring pengurus daerah National Paralympic Committee Indonesia, NPC Indonesia. Program Jagain ini diperkenalkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Jamintel Kejaksaan Agung RI, Reda Mantovani, saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Nasional, Rakernas NPC Indonesia di Solo, Selasa 28 April 2026. Reda Mantovani menyampaikan pentingnya penyediaan data yang bisa saling diakses, baik oleh seluruh pengurus provinsi, pengurus pusat NPC Indonesia, serta Kejaksaan Agung RI. Jaksa Agung Muda di Bidang Intelijen dan selaku CDM Kontingen Indonesia, Pak, pesan apa saja yang disampaikan Bapak di Rakernas ini? Nah, kami harapkan teman-teman pengurus NPC ini, ya kan, dari jajaran DPP, DPD, DPC itu punya legal data, basis data dulu, database. Karena dengan adanya database, ini NPC memang mempunyai legal standing yang kuat, bahwa ternyata mereka punya persatuan, ya, punya persatuan dalam melakukan pembinaan yang seragam dari pusat sampai daerah. Nah, itu yang tadi saya kasih pesan agar para pengurus harus bersatu padu nih. Minimal paling dasar adalah punya database keanggotaan. Kalau sedikit komentarnya terkait program tadi, Pak, yang Jaga Inklusi tadi, Pak. Nah, itu merupakan dasar dari program Jaga Inklusi, ya kan? Jaksa Jaga Disabilitas. Jadi dengan database ini, para jaksa di Kejaksaan Negeri itu bisa memantau teman-teman disabilitas yang memang masih didiskriminasi lah. Masih ada kurang kesetaraan, biar nanti bisa intervensi, meminta para pemerintah daerahnya memberikanlah perhatian, atensi kepada warga atau atlet-atlet disabilitas. Keberadaan aplikasi Jagain turut mempermudah pelaku olahraga disabilitas dalam menyampaikan permasalahan atau sebuah program kerja yang ada di daerahnya. NPC Indonesia bersama institusi kejaksaan, mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, dapat membantu koordinasi, identifikasi awal audiensi dengan pihak terkait, dorongan kebijakan hingga pendampingan pelaporan. Reda pun meyakini adanya program ini akan mendorong pembinaan atlet disabilitas menjadi lebih baik, meski prestasi yang sudah dicapai saat ini sudah luar biasa. Terakhir, Indonesia berhasil mendapatkan 135 emas, 143 perak dan 114 perunggu di ASEAN Para Games 2025, atau jauh melebihi target 82 medali emas. Jangan lupa Output yang diharapkan dari Properda terkait kolaborasi dan sinkronisasi program ini nanti seperti apa? Pembinaan terhadap atlet disabilitas lebih maju lagi. Jadi kita terus terang, kemarin Asian Games, bahkan dari Paralimpiade, ya, Paralimpiade, SEA Games kemarin, SEA Games, itu prestasi dari teman-teman disabilitas ini, atletnya luar biasa, jauh melampaui target. Nah, harapannya dengan adanya kolaborasi atau perhatian dari pemerintah daerah masing-masing itu memberikan motivasi. Karena yang dibutuhkan dari para atlet disabilitas ini dibandingkan dengan atlet yang non disabilitas adalah atensi. Emosi yang kurang stabil ini diperlukan atensi yang lebih, ya kan? Namanya aja disabilitas, difabel. Jadi perlu ada perhatian lebih. Nah, oleh karena itu diharapkan pemerintah daerah memberikan perhatian lebih dengan adanya program Jagain disabilitas. Gitu, ya. Program yang diutarakan Reda Mantovani mendapatkan apresiasi dari pengurus Provinsi NPC Indonesia, Imam Kuncoro, selaku Ketua NPC Indonesia Wilayah Provinsi Jawa Timur menyebut, program tersebut bisa menjadi solusi dalam pengembangan olahraga disabilitas. Imam pun mengusulkan dan mendukung penuh, agar Reda Mantovani masuk sebagai bagian dari keluarga besar NPC Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan Alex Alua, selaku Ketua NPC Indonesia Wilayah Papua Pegunungan.
Ia menyambut positif program-program yang sudah dipaparkan dalam Rakernas NPC Indonesia. Adanya program Jagain diharapkan dapat membantu penyampaian aspirasi daerah, sehingga pengembangan olahraga disabilitas semakin masif dan terstruktur. Untuk agenda Raker pada hari ini, pagi sampai malam ini luar biasa. Kita punya narasumber yang kredibel, yaitu dari Kemenpora, dari Kejaksaan Agung, dan juga dari Kementerian Dalam Negeri. Dengan kehadiran beliau-beliau di Raker ini tentunya sangat menginspirasi kami, juga sangat mengharap dari regulasi beliau-beliaunya nanti NPC seluruh Indonesia akan menjadi besar. Terutama regulasi dari Pak Reda Matovani selaku wakil dari Kejagung yang memberikan materi yang luar biasa, dan dia terlibat langsung di dalam keluarga besar NPCI, dan beliaunya siap untuk kami selaku ketua provinsi ingin menjadikan Bapak Reda dan Bapak Kejagung menjadi pengurus dan keluarga besar di NPC Indonesia ini. Pengurusnya itu posisinya sebagai apa Pak yang diusulkan? Tergantung besok Raker ini akan kita tingkatkan menjadi musorlub untuk mengangkat beliaunya menjadi penasehat di NPC Indonesia. Baik, memperkenalkan nama saya Alex Alua, Ketua NPC Papua Pegunungan. Yang pertama, NPC Provinsi Papua Pegunungan kan termasuk salah satu provinsi NPC provinsi yang tergantung baru ya. Ini pertama kali mengikuti Rakernas. Pertama komentarnya dulu Pak mengenai Rakernas NPC Indonesia yang baru pertama kali diikuti, dan komentarnya seperti apa Pak di hari pertama ini? Baik, terima kasih banyak. Saya merasa berterima kasih karena baru pertama kali kita ikut kegiatan Rakernas di Solo, dan ada beberapa pemateri yang berikan materi yang sangat amat luar biasa buat kami, dan pemateri yang sebentar memberikan buat kami ini, semoga saja kami kembali ke Papua Pegunungan bisa membina sesuai dengan arahan pemberian materi pada saat ini Rakernas di Solo ini. Terima kasih, kami merasa beruntung. Semoga ke depan bisa jadi terbaik buat kami. Kami daerah DOB baru, NPC baru, sehingga kami membutuhkan kolaborasi antara NPC Papua sebagai NPC induk dari Papua Pegunungan dan NPC pusat. Terima kasih. Terkait tadi kan juga sempat disampaikan keluhan dan kendala di NPC Papua Pegunungan Pak, yang kemudian langsung ditanggapi oleh Prof. Reda. Tanggapannya dari Bapak selaku pengurus NPC Provinsi Papua Pegunungan seperti apa Pak? Ya, benar, kami semenjak bergabung dengan NPC Papua Pegunungan di antara Papua, di antara teman-teman yang dari Papua Pegunungan ada beberapa anak-anak yang pernah ikut pelatnas. Itu sekitar ada 3 atau 4, dan itu sekarang sudah pindah ke daerah DOB baru karena mereka semua berasal dari sana, dari Papua Pegunungan. Dan ada atlet-atlet nasional seperti saya masih atlet aktif, kemudian saya punya bendahara, masih banyak lagi di sana sekitar 17 atlet, sehingga kami harus berlatih di sana, namun kami punya kekurangan alat,
Tadi Reda, mantap kan? Prof Ridar Reda. Rider mau bantu peralatan untuk kami latihan, sehingga benar-benar memberikan kepada kami siap latihan dan akan berkontribusi untuk menyiapkan atlet di sana untuk ikut event-event ini di internasional. Terima kasih. Untuk saat ini dari Provinsi Papua Pegunungan ada kira-kira berapa anggota aktif dan atlet yang ada di sana, Pak? Di sana pelatnas ada 4, kemudian atlet-atlet yang biasa 14, yang baru masih banyak.